Baik, ungkapan jodoh cerminan diri ini kan memang hanya kesimpulan kita ya. Ketika kita membaca misalnya dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nur ayat yang ke-26, misalnya Allah SWT berfirman, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pun sebaliknya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ayat ini turun dalam rangka membela ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadi hadisul ifk, ketika terjadi tuduhan palsu, fitnah yang menyebut ibunda kita Aisyah melakukan perbuatan yang keji hanya gara-gara beliau tertinggal dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah dan lalu disusulkan oleh sahabat yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Nah, dari yang disampaikan oleh Allah ini seolah-olah Allah hendak menyampaikan, kalau kalian melihat Muhammad SAW sebagai seorang yang suci, maka pasti istrinya juga adalah seorang yang suci. Karena tidak pantas bagi seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti beliau kecuali seorang wanita yang suci dan mulia. Nah, ini adalah ya kaidah umum ya, akhirnya menjadi kaidah umum bahwa jodoh adalah cerminan diri seperti yang tadi disebutkan. Nah, meskipun tidak selalu, pasti ada pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu. Asiyah istri Fir'aun, ya Asiyah seorang wanita salihah, sementara suaminya adalah Fir'aun, ya penjahat besar yang kemudian diabadikan namanya dalam Al-Quran Karim sebagai penentang dakwah dengan kekejaman yang luar biasa. Demikian pula istri Nabiullah Nuh alaihissalam ataupun istri Nabi Lut alaihissalam, mereka berada di dalam pengawasan dua hamba kami yang salih, tetapi mereka telah menyimpang dan dua hamba salih ini tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada pasangannya ketika mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Artinya bahwa meskipun jodoh cerminan diri, yakni secara umum ada ujian-ujian tertentu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mampu menanggungnya. Seperti yang mampu ditanggung oleh Asiyah, mampu ditanggung oleh Nuh, mampu ditanggung oleh Lut, sebagai satu bentuk ibrah untuk yang lain. Demikian pula bahwa nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempertanggungjawabkan secara pribadi pertama-tama segala amal perbuatan kita di dunia. Barulah kemudian antar anggota keluarga bisa saling membela ketika amal-amal soleh kita tunaikan dengan niat bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.